Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fadlur Rahman, NPM 2021911178 dari Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran pengelolaan pendidikan, yaitu makalah tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Pada makalah ini berisi beberapa materi yang akan saya sampaikan secara garis besarnya. Materi pertama ada bidang penerapan pengelolaan pendidikan. Maksud di sini yaitu bermaksud menuju pada manajemen pendidikan, yang mana di sini proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaporan, pengkoordinasian, penguasaan, dan pembiayaan, dan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materi, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Secara garis besarnya seperti itu. Ada juga materi selanjutnya program pendidikan, yaitu program pendidikan di sini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan oleh Ananda pada tahun 2016-2009. Ada juga maksud program di sini yaitu suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama menurut Ari Kunto tahun 2008. Ada juga makna program selanjutnya adalah segala sesuatu yang dicoba dilakukan seorang dengan harapan yang akan mendatangkan hasil atau pengaruh menurut Kaibanesis tahun 2000. Ada juga beberapa poin-poin program pendidikan pada tahun sekarang, termasuk tahun sekarang. Poin-poin berikutnya yaitu pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan pendidikan di Jati Sekolah, 3 sekolah penggerak dan guru penggerak, 4 peningkatan kualitas sekolah, 5 peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi kurikulum, 6 revalidasi pendidikan vokasi, 7 program kampus merdeka, dan 8 kemajuan budaya. Ada juga yang murid atau peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga kontekstual proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang telah mengalami fase perkembangan atau perkembangan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Secara garis besarnya seperti itu. Selanjutnya ada pula materi tentang personil lembaga pendidikan. Maksud personil lembaga pendidikan yaitu tata laksana atau usaha pendidikan dengan segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dan demikian, keterlaksanaan lembaga pendidikan merupakan usaha dari lembaga pendidik untuk melaksanakan tata laksana. Adapun beberapa konsep dasar keterlaksanaan lembaga pendidikan itu
menyangkut administrasi kurikulum, menyangkut administrasi murid, menyangkut administrasi personil, menyangkut inventaris sekolah, mengenai pekerjaan surat menyurat, menunjang penataan keuangan, menunjang administrasi sarana dan prasarana, menunjang hubungan sekolah dengan masyarakat. Dari konsep dasar tersebut, fungsi pelaksanaan lembaga pendidikan berupa memperlancar pencapaian tujuan pengajaran, memperlancar kegiatan pencatatan siswa dari siswa penerimaan hingga murid tersebut keluar dari sekolah disebabkan karena telah tamat atau sebab lain. Ada juga memperlancar proses penataan tenaga kerja untuk lembaga secara efisien. Itu poin-poin penting yang bisa saya sampaikan. Ada juga kantor dan fasilitas pendidikan. Maksud di sini yaitu konsep fasilitas menurut Moulding tahun 2006 fasilitas yaitu prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Ada juga menurut Wayoningrum tahun 2004 fasilitas adalah suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Nah, menurut Wayoningrum membedakan antara fasilitas menjadi dua, yaitu ada fasilitas fisik, ada juga fasilitas uang. Selanjutnya ada keuangan lembaga pendidikan. Secara garis besar, manajemen keuangan sekolah, kegiatan pengelolaan keuangan sekolah. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan, anggaran organisasi, pembukaan, pelaksanaan, atau pembelanjaan, pengawasan, dan terakhir penanggung-jawaban. Berikut yang bersangkutan dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan keuangan sekolah. Yang pertama, pemerintah. 2, orang tua atau wali. 3, masyarakat. 4, dana swadaya. 5, sumber lain. Berikut itu poin-poin terpenting dari keuangan lembaga pendidikan. Ada juga pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Di sini ada dalam pendekatan pengelolaan pendidikan ada pendekatan organisasi klasik, pendekatan secara hubungan manusia, ada juga pendekatan secara perilaku. Nah, secara garis besarnya seperti itu. Ada juga terakhir hubungan dengan lembaga masyarakat. Maksud hubungan lembaga dengan lembaga masyarakat di sini itu agar supaya bisa menjalankan manajemen keuangan sekolah yang baik dengan membutuhkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan kompeten. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kesimpulan dari makalah ini. Bidang penggarapan pendidikan ini menunjukkan pendidikan agar terlaksana program pendidikan yang baik dan benar. Saran, komponen tenaga pendidik dan tenaga merupakan salah satu komponen utama pelaksanaan kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, sebaik-baiknya tenaga pendidik dan tenaga pendidikan bekerja sama sehingga tujuan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, yang nantinya akan berdampak pada terwujudnya tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.